Hai teman-teman semua, kali ini aku akan membuat video tutorial mengenai aplikasi KineMaster. Nah teman-teman semua, dalam video ini nanti aku akan membuat tutorial mengenai KineMaster agar kalian mengetahui berbagai macam fungsi yang ada pada aplikasi KineMaster. Nah, untuk langkah pertama, apabila kalian belum mempunyai aplikasi KineMaster, kalian bisa mengunduhnya di Google Play Store dengan cara mengeklik di bagian pencarian KineMaster. Kemudian silahkan kalian buka aplikasi KineMaster pada Google Play Store, kemudian kalian install. Nah, karena di HP ku sudah ada aplikasi KineMaster, maka di sini tidak ada tulisan install. Silahkan kalian install terlebih dahulu aplikasi KineMaster di HP kalian. Nah teman-teman semua, apabila kalian sudah selesai menginstal aplikasi KineMaster di HP kalian, maka silahkan kalian buka aplikasi tersebut. Nah, karena aku sudah pernah menggunakan aplikasi KineMaster di HP ku, maka tampilannya akan seperti ini. Berbeda dengan teman-teman semua yang belum pernah menggunakan aplikasi KineMaster sebelumnya, maka nanti akan ada pemindaian dari aplikasi KineMaster mengenai spesifikasi HP kalian. Dan spesifikasi tersebut digunakan untuk menjalankan aplikasi KineMaster sesuai dengan standar atau kemampuan HP kalian. Nah, langsung saja aku akan memulai tutorial penggunaan aplikasi KineMaster dengan mudah. Dalam tutorial ini nanti aku akan memberikan berbagai macam contoh sehingga kalian semua dapat memahami aplikasi KineMaster dengan sangat mudah. Kalian juga dapat mengaplikasikan aplikasi KineMaster ini untuk membuat video, berbagai macam video yang kalian buat sehingga menjadi lebih menarik. Untuk menambahkan project pada aplikasi KineMaster, kita tekan tombol tambah pada gambar sebelah kiri berikut ini. Kemudian di sebelah kirinya itu juga ada gambar toko. Di situ digunakan untuk membuat kalian ingin mengunduh berbagai macam tambahan file untuk melengkapi aplikasi KineMaster kalian. Nanti aku akan memberikan contoh cara menggunakan aplikasi market dalam KineMaster ini. Untuk menggunakan aplikasi market pada KineMaster ini, mari kita coba klik tombol market. Kemudian kalian memerlukan jaringan internet untuk mengunduh berbagai macam tambahan aset yang ada pada KineMaster tersebut. Nah, aku akan mencoba mendownload sebuah hamparan. Hamparan di sini nanti dapat kita tambahkan pada aplikasi KineMaster. Agar kalian nanti lebih mudah menggunakan aplikasi KineMaster, kalian harus menyediakan aset-asetnya terlebih dahulu di handphone kalian. Aset KineMaster dapat kalian unduh di toko aset seperti yang sedang kita buka berikut ini. Contohnya ada hamparan abstrak, hamparan action, hamparan celebration, dekoratif, dan sebagainya. Kita coba hamparan action.
Nah, di sini terdapat berbagai macam hamparan action yang dapat kalian buka. Di sini nanti terdapat hamparan berupa animasi dan juga hamparan berupa gambar. Untuk kalian mengunduhnya, silahkan klik unduh pada gambar tulisan unduh di sebelah kanan berikut ini. Silahkan kalian tunggu sampai proses unduh selesai. Nah, apabila tulisannya sudah berubah menjadi terinstall seperti ini, berarti hamparan yang kalian pilih tadi sudah terinstall di aplikasi KineMaster kalian, dan itu menjadi aset KineMaster kalian. Kita kembali ke halaman depan. Untuk menambahkan sebuah project, silahkan kalian klik tanda tambah pada gambar berikut ini. Nah, di sini dalam aplikasi KineMaster yang aku punya ada 3 aspek rasio. Mungkin teman-teman nanti akan menemukan beberapa aspek rasio lainnya, karena aplikasi KineMaster yang aku pakai ini masih aplikasi KineMaster yang lama. Apabila kalian sudah mengupdate-nya ke KineMaster yang baru, nanti akan ada beberapa pilihan aspek rasio yang lainnya. Kali ini aku akan membuat video menggunakan KineMaster menggunakan aspek rasio 16:9. Nah, apabila kalian sudah mengeklik aspek rasio tadi, kalian akan diminta untuk membuat media browser. Nah, media browser ini digunakan untuk menjadi sebuah latar belakang. Latar belakang dari sebuah video yang akan kalian buat. Latar belakang video ini bisa berupa video dan bisa juga berupa gambar. Aku akan mencontohkannya yang berupa gambar terlebih dahulu. Aku menggunakan background gambar berwarna putih. Kemudian apabila aku sudah selesai memilih background yang akan aku gunakan, aku klik centang pada kanan atas berikut ini. Nah, maka aplikasi kalian, video kalian sudah memiliki background berwarna putih. Nah, teman-teman semua, background ini bisa kalian ganti warna sesuka hati kalian dengan cara kalian klik gambar pada layer yang ada di bawah ini. Nah, apabila sudah diklik, maka layernya akan berubah warna menjadi kuning pada tepi sisinya. Kalian bisa mengganti warnanya sesuka hati kalian dengan cara mengklik pada gambar berikut ini. Nah, nanti akan muncul berbagai macam pilihan warna sesuka hati kalian. Kalian bisa mengubahnya menjadi warna kuning dengan cara memindahkan gambar tersebut agar sesuai dengan pilihan warna yang kalian pilih. Bisa juga menjadi warna hijau, bisa juga menjadi warna biru muda, biru tua, ungu, pink, dan merah. Bisa juga kalian rubah menjadi warna hitam dan warna putih. Silahkan kalian pilih warna sesuka hati kalian menggunakan gambar ini. Kemudian apabila kalian sudah selesai memilih gambar atau memilih warna, kalian klik centang pada gambar berikut ini. Nah, pada background ini aku akan memperkenalkan apa saja tombol yang ada di sebelah sini. 1. Ini ada gambar warna yang tadi kita sudah gunakan. Kemudian ini ada gambar gunting. Gambar gunting di sini digunakan untuk apa? Coba kita lihat.
Kita klik gambar gunting pada background ini. Nah, dalam gambar gunting ada yang pertama pangkas ke kiri playhead, yang kedua pangkas ke kanan playhead, yang ketiga bagi di playhead, yang keempat bagi dan sisipkan bingkai beku. Apa saja kegunaan dari berbagai macam pilihan ini? Yuk kita coba mulai dari yang pertama. Untuk memotong gambar atau background tersebut, atau kalian juga nanti dapat memotong berbagai macam gambar yang kalian sudah masukkan di KineMaster. Nah, gambar gunting ini gunanya bukan untuk memotong menjadi lebih kecil tetapi gambar gunting tadi digunakan untuk memotong seberapa panjang durasi yang akan kita gunakan dalam aplikasi KineMaster. Untuk menambahkan durasi pada background ini, kita cukup tarik yang warna kuning ini ke kanan. Nah, seperti ini. Maka durasinya akan bertambah, yang tadinya 4 detik menjadi 10 detik atau beberapa detik sesuka kalian. Nah, kali ini aku menambahkannya menjadi 14 detik, dapat kalian lihat pada gambar angka berwarna merah di sini. Nah, kalian dapat menggunakan gambar gunting tadi untuk memperpendek dari gambar yang kalian pilih. Contohnya, apabila aku tempatkan di sini, garis ini adalah penanda di mana video kita berada. Apabila kita klik tombol yang paling atas yaitu pangkas ke kiri playhead, maka sebelah kiri dari garis merah ini akan menghilang. Kita coba. Nah, seperti itu teman-teman. Maka kegunaan yang pertama adalah menghilangkan atau memotong bagian yang sebelah kiri dari garis langsung hilang. Kemudian kita coba yang kedua. Yang kedua adalah pangkas ke kanan playhead. Ini digunakan untuk memotong bagian sebelah kanan dari playhead. Playhead adalah garis merah yang ke bawah ini. Kita coba pencet yang kedua. Nah, bisa kalian lihat kan, gambar yang ada di sebelah kanan dari playhead itu akan hilang apabila kita menggunakan fitur yang kedua. Kita ulangi. Kita klik tanda unduh pada sebelah kiri atas berikut ini. Kemudian fitur yang ketiga ini ada bagi di playhead. Apa maksudnya bagi di playhead? Bagi di playhead ini maksudnya adalah garis merah ini seperti ibaratnya gunting. Kemudian kita dapat memotong bagian dari video ini menjadi 2 bagian. Contohnya seperti ini. Nah, di sini akan menjadi sebuah bagian yang berbeda. Bagian yang pertama ini dan bagian kedua ini. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya banyak. Kita dapat memindah-mindahkan file ini di berbagai tempat. Misalnya, kita akan memindahkannya dari depan ke belakang dan kita juga dapat mengganti warna yang berbeda pada bagi playhead yang kita sudah pilih tadi. Misalkan kita akan menggantinya menjadi warna merah, kemudian kita klik tanda centang berikut ini. Maka backgroundnya akan menjadi background warna putih dan background warna merah. Mudah bukan teman-teman? Kemudian kita coba fitur yang keempat. Fitur yang keempat adalah bagi dan sisipkan bingkai beku. Kegunaannya adalah untuk sebagai berikut ini. Nah, ketika kalian mengeklik fitur yang keempat tadi, bagi dan sisipkan
pada bingkai beku, itu gunanya adalah kalian akan memotong background yang sudah kalian miliki atau gambar yang sudah kalian miliki menjadi dua bagian seperti bagi di playhead, kemudian kalian langsung menyisipkannya di sebelah dari background tersebut. Nah, itu adalah keempat fitur dari gambar gunting yang ada pada KineMaster berikut ini. Kemudian apabila kalian sudah selesai mengedit durasi pada background yang kalian miliki, silahkan kalian klik tanda centang. Nah, kalian apabila ingin menghapus background yang kalian tidak akan gunakan, kalian bisa lakukan dengan cara mengeklik background, kemudian pilih tanda hapus berikut ini. Maka background yang kalian pilih tadi akan menghilang. Kemudian kita bahas fitur-fitur lainnya yang ada pada gambar berikut ini. Nah, di sini ada fitur gambar seperti bintang yang bergerak. Coba klik gambar tersebut. Apa kegunaannya? Itu adalah klip grafis yang ada pada aplikasi KineMaster. Kalian bisa mengunduhnya secara gratis di aplikasi KineMaster pada market KineMaster yang tadi kita sudah bahas di awal. Kegunaannya untuk apa? Nah, kegunaannya kita akan memberikan contoh. Contoh yang pertama adalah Fun Lines. Kita pilih yang nomor 1. Nah, ini adalah klip grafis yang akan kita gunakan saat melakukan pembuatan sebuah video. Kalian bisa menambahkan judul pada klip grafis yang sudah kalian pilih berikut ini. Contohnya, kita klik pada title teks yang ada di atas berikut ini, kemudian kalian tuliskan. Tulisan yang akan kalian masukkan di sini boleh bebas sesuai video yang kalian buat. Nah, kalian juga dapat mengganti bentuk huruf sesuai keinginan kalian. Silahkan kalian klik, kemudian klik tanda centang. Maka huruf yang kalian pilih akan berganti menjadi bentuk yang sesuai yang kalian pilih. Kemudian apabila kalian sudah akan menyelesaikannya, klik pilih. Nah, maka fun lines pada video yang kalian buat akan berubah menjadi tulisan KineMaster. Kemudian kalian juga bisa menambahkan teks judul pada bawah tulisan KineMaster ini menjadi tulisan yang lain sesuai sesuka hati kalian. Apabila kalian sudah selesai dalam menggunakan fitur ini, silahkan kalian klik tanda centang pada kanan atas. Coba kita play pada aplikasi KineMaster. Tanda play-nya ada di sini. Nah, sangat menarik bukan? Kalian dapat mengunduh berbagai macam aset untuk klip grafis ini. Kalian bisa mengunduhnya di market KineMaster. Unduhlah sesuka hati kalian karena aset yang sudah disediakan di situ semuanya gratis dan dapat diunduh di aplikasi KineMaster kalian.
Ada banyak sekali aset yang dapat kalian unduh untuk mempermudah kalian dalam membuat video. Nah, teman-teman, kita coba fitur selanjutnya. Di sini ada sebuah gambar 3 lingkaran dengan tulisan filter warna. Nah, teman-teman, aku sesuai dengan pengalamanku, kalau kalian akan menggunakan filter warna ini, gunakanlah pada background saja. Jangan kalian gunakan pada layer yang lainnya, karena apabila kalian gunakan pada layer yang lainnya, biasanya akan membuat aplikasi KineMaster menjadi error atau kalian tidak dapat menggunakan video tersebut. Tetapi tidak semua aplikasi KineMaster akan error apabila kalian menggunakan itu. Hanya beberapa handphone atau beberapa aplikasi KineMaster dengan versi yang mungkin lama itu dapat membuat aplikasi KineMaster menjadi error. Nah, kita coba fitur filter warna berikut ini. Nah, agar kalian bisa lebih jelas dalam menggunakan aplikasi fitur warna ini, maka aku akan mengganti background yang sudah tersedia ini menggunakan background yang lain. Caranya, apabila kalian ingin menggunakan background video yang lain, silahkan klik tombol media pada gambar berikut ini. Silahkan kalian pilih gambar pada aset yang kalian miliki. Contohnya, aku memiliki aset gambar seperti ini. Kemudian klik tanda centang. Nah, gambar ini akan aku buat menjadi lebih cerah dengan cara menggunakan filter warna. Aku juga dapat membuat gambar ini menjadi lebih gelap atau kemerah-merahan menggunakan filter warna. Kita klik filter warna pada gambar berikut ini. Di sini ada berbagai macam pilihan. Silahkan kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Di sini aku memilih yang dasar. Nah, gambar yang kalian miliki dapat kalian ubah warnanya sesuai dengan pilihan yang ada pada aplikasi KineMaster ini. Ada banyak sekali. Kita coba contohkan. Apabila aku klik yang B38 ini, maka gambar background yang aku sudah masukkan dalam aplikasi KineMaster tadi akan berubah menjadi seperti ini. Nah, sesuai dengan pilihan kita, maka background kita akan menjadi berwarna merah. Kita coba yang lainnya. Kita coba menjadi warna yang B33 ini. Wah, warnanya berubah menjadi gelap sesuai dengan pilihan tersebut. Kita coba aplikasikan yang lain. Nah, kita dapat menghitamkan bagian tanahnya, kemudian warna langit tetap biru seperti gambar aslinya. Ada banyak sekali teman-teman. Kalian bisa memilihnya sesuai keinginan kalian. Ini contoh yang lain. Nah, kalian juga dapat mengatur tingkat perubahan gambarnya pada ukuran berikut ini. Di sini 100%. Kemudian kita dapat menurunkannya menjadi 80%. Kita juga dapat menurunkannya lagi di 27%. Dan seterusnya. Kalian dapat mengatur tingkat perubahan warna pada kolom angka berikut ini. Apabila kalian sudah selesai
menggunakan fitur ini, filter warna, kalian dapat mengeklik tanda centang pada bagian kanan atas. Nah, teman-teman, coba kalian klik background yang sudah kalian ubah filter warnanya tadi. Apabila kalian sudah menggunakan salah satu fitur dari aplikasi KineMaster ini, maka akan ada garis berwarna merah pada sampingnya. Seperti ini, seperti yang aku lingkari ini. Kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur penyesuaian. Kita klik fitur penyesuaian berikut ini. Nah, guna dari fitur ini adalah untuk mengatur kecerahan, kemudian kontras, saturasi, getar, suhu, dan sebagainya. Untuk mengatur berbagai macam kondisi yang bisa kita gunakan dalam background kita. Misalnya, kecerahannya akan kita ukur menjadi lebih cerah, maka kita dapat tambahkan pada gambar berikut ini. Nah, maka gambar background yang kita miliki akan menjadi lebih cerah. Untuk mengembalikannya, kita rubah ke 0 lagi. Kontras, kita juga dapat merubah warna kontras pada gambar background yang kita miliki dengan cara mengatur ukuran pada kontras berikut ini. Apabila kalian sudah selesai, silakan klik tanda centang. Kita lanjut ke fitur yang terakhir, yaitu Vignette. Vignette ini gunanya untuk apa? Coba langsung saja kita klik. Nah, tombol Vignette ini gunanya untuk membuat background kita di area pinggir itu mempunyai gradasi warna hitam. Semakin ke pinggir maka akan semakin hitam. Dan ini bisa kalian gunakan untuk membuat video kalian lebih menarik. Untuk mengaplikasikan fitur Vignette ini, silahkan kalian klik tanda centang. Nah, teman-teman, itu tadi adalah beberapa fitur yang dapat kita gunakan dalam aplikasi KineMaster untuk merubah atau memperbaiki background yang kita miliki. Nah, sekarang aku akan memperkenalkan beberapa tombol yang ada pada aplikasi KineMaster berikut ini. Yang pertama, di sini ada tulisan media. Media di sini digunakan untuk menambahkan background seperti kita tadi. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Kita klik tombol media. Kemudian kita pilih background yang kita kehendaki. Di sini, dalam aplikasi KineMaster ini sudah ada beberapa background yang disediakan oleh aplikasi KineMaster yang ada pada gambar latar berikut ini. Nah, kalian dapat memilih berbagai macam background yang kalian miliki. Apabila kalian tidak ingin memilih background yang ada pada aplikasi KineMaster, kalian juga dapat membuat background pada aplikasi kamera kalian. Kalian bisa memfoto dari HP kalian, kemudian kalian jadikan sebagai background. Kalau aku biasanya membuat gambar animasi atau membuat gambar yang bisa jadi aku gunakan untuk membuat background pada video yang akan aku buat. Contohnya pada gambar berikut ini. Aku masukkan sebuah gambar background yang sudah aku buat. Kemudian aku klik tanda centang apabila kalian sudah memilih gambar background yang kalian inginkan. Nah, background yang kita miliki sekarang adalah sebuah gambar kolam dan pegunungan serta pepohonan. Kemudian
kita lihat tombol yang lainnya. Tombol yang lainnya adalah tombol audio. Apa tombol audio? Tombol audio ini digunakan untuk kita menambahkan audio atau berbagai macam lagu yang kita miliki. Kemudian di sini ada tombol suara. Nah, tombol suara ini digunakan untuk apa? Tombol suara ini digunakan untuk merekam berbagai macam suara yang akan langsung kita rekam menggunakan aplikasi KineMaster ini. Contohnya, ketika kalian ingin mendeskripsikan sebuah background ini, kalian bisa langsung menambahkan suara kalian dengan cara mengeklik mulai pada aplikasi KineMaster ini. Kita coba ya. Nah, teman-teman, kita dapat menuliskan. Nah, apabila kalian sudah menggunakan pilihan suara ini, maka di bawah dari background kalian ini yang berwarna ungu ini adalah hasil rekaman dari suara kalian yang sudah kalian masukkan ke aplikasi KineMaster. Jadi kalian dapat menambahkan suara kalian secara langsung menggunakan aplikasi KineMaster ini dengan cara mengeklik suara ini, kemudian klik mulai. Mudah bukan teman-teman? Nah, apabila ternyata suara ini tidak ingin kalian gunakan, kalian bisa menghapus dengan cara mengeklik yang warna ungu ini, kemudian klik tombol gambar tempat sampah yang ada di sebelah kiri. Maka suara yang sudah kalian masukkan tadi akan hilang. Nah, kemudian fitur selanjutnya adalah gambar yang warna tengah yang berbentuk lingkaran. Gunanya untuk apa? Gunanya kalian bisa menambahkan foto atau merekam video langsung dari aplikasi KineMaster kalian. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Ketika aku mengeklik tombol kamera, maka otomatis aplikasi KineMaster akan mengarahkan kita pada kamera HP kalian. Kemudian aku klik tombol foto seperti kalian memfoto pada biasanya, kemudian klik tanda centang. Nah, foto yang sudah kalian masukkan tadi akan otomatis menjadi background dari video KineMaster kalian. Mudah bukan teman-teman? Untuk menghapusnya, silahkan kalian klik tanda tempat sampah pada sebelah kiri berikut ini. Kita juga dapat membuat video menggunakan aplikasi KineMaster ini dengan cara yang sama. Kita klik yang warna merah, kemudian kita klik yang sebelah kanan, perekam video. Nah, perekam videonya aku akan mencontohkannya sebagai berikut ini. Ketika kita sudah mengeklik video yang kita klik tadi, kita akan diarahkan untuk membuat sebuah video, kemudian yang akan kita jadikan sebuah background seperti contoh berikut ini. Nah, apabila kalian sudah selesai merekamnya, kalian klik pakai atau gunakan sebagai lapisan. Nah, di sini ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah ambil ulang, pilihan yang kedua adalah pakai, dan pilihan yang ketiga adalah gunakan sebagai lapisan. Apa saja kegunaan dari ketiga pilihan ini? Pilihan yang pertama, ambil ulang, digunakan untuk mengulangi video yang akan kalian rekam.
Atau bisa juga diartikan kalian menghapus rekaman tadi, kemudian menggantikannya dengan rekaman yang baru. Kemudian pilihan yang kedua adalah pakai. Maka apabila kalian klik tombol pakai ini, kalian akan membuat video yang kalian buat tadi menjadi background. Background dari video yang akan kamu buat. Nah, kemudian apabila kalian menggunakan tombol yang ketiga, yaitu gunakan sebagai lapisan, maka kalian akan membuat video yang kalian buat tadi menjadi sebuah lapisan atau layar kedua di atas dari sebuah background. Kita coba saja agar kalian nanti bisa memahami perbedaannya. Kita klik tombol pakai. Nah, apabila kita klik menjadi tombol pakai, maka video yang sudah kita rekam tadi akan menjadi sebuah background pada video kita. Kemudian apabila kita mengeklik tombol, kita coba rekam lagi. Nah, apabila kita mencoba mengeklik pilihan yang ketiga, yaitu gunakan sebagai lapisan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, video kita akan menjadi sebuah lapisan atau bisa kita artikan menjadi bagian yang kedua atau lapisan yang kedua. Video kita ini dapat kita perkecil dengan cara mengeklik bagian ini, dapat kita perbesar dengan cara mengeklik bagian ini. Serta kita juga dapat memutar-mutarnya sesuai hati kita. Contohnya seperti ini. Nah, dalam video ini kita akan membuatnya menjadi layar dari video kita. Maka bagaimana hasilnya apabila kita membuat video yang kita rekam tadi menjadi layar? Hasilnya apabila kita play pada video yang kita buat akan seperti ini. Nah, background akan tetap diam, sedangkan video yang sudah kita rekam tadi berjalan sesuai dengan videonya. Sangat mudah bukan teman-teman? Nah, seperti itu hasilnya. Itu adalah fitur yang ada pada KineMaster ini. Aku akan menjelaskan lagi fitur yang terakhir, yaitu fitur lapisan. Apa ini fitur lapisan? Fitur lapisan adalah digunakan untuk membuat lapisan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sebanyak mungkin sesuai dengan spek HP kalian. Mohon maaf apabila kalian tidak bisa menggunakan lapisan dengan jumlah yang sangat banyak, tergantung sesuai dengan HP kalian. Apabila HP kalian memiliki memori RAM dan memori internal yang besar, maka kalian bisa menggunakan lapisan ini lebih banyak daripada kalian memiliki HP yang memiliki RAM lebih kecil. Nah, fungsi dari lapisan ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk sebagai berikut ini. Kita klik tombol lapisan. Apabila kita sudah mengeklik tombol lapisan, ada 5 fitur di dalamnya. Yang pertama, media. Yang kedua, efek. Yang ketiga, hamparan. Yang keempat, teks. Dan yang kelima, tulisan tangan. Aku akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama adalah media. Nah, apabila kita klik tombol media ini, kita dapat membuat sebuah lapisan dari gambar yang kita miliki pada handphone kita. Contohnya, aku akan menambahkan gambar berupa gambar berikut ini.
gambar pohon. Nah, teman-teman semua, kita dapat merubah gambar ini sesuai dengan bentuk yang kita suka. Kita dapat memotong gambarnya juga dengan cara menggunakan pemangkas. Nah, kita crop gambar tersebut sesuka hati kita. Kita juga dapat memindahkan gambar ini karena ini adalah gambar lapisan, sehingga kita dapat memindahkannya di berbagai macam tempat. Kita juga dapat membuatnya menjadi lebih besar atau lebih kecil sesuka hati kita. Nah, dalam video ini aku akan memperbesar gambar pohonnya, kemudian akan aku tempelkan di sini. Apabila kalian sudah selesai, maka klik tanda centang. Nah, aku akan memperkenalkan beberapa fitur pada gambar ini. Gambar yang pertama adalah gambar gunting. Itu sama seperti video penjelasan yang pertama tadi. Gunting ini digunakan untuk memotong durasi atau beberapa panjangnya durasi yang akan kita gunakan pada gambar ini. Paham ya teman-teman? Kemudian tombol yang kedua adalah ini. Apa gunanya dari gambar ini? Kita dapat menggunakan gambar kita memotong sesuai kebutuhan. Contohnya kita klik pada tombol berikut ini. Nah, kita akan memperbesar gambar tadi sesuai dengan layar kita. Kalian bisa menggunakannya sesuka hati kalian sesuai dengan gambar yang kalian miliki. Kemudian di sini ada fitur animasi masuk. Apa itu animasi masuk? Kita coba praktekkan. Animasi masuk adalah kita membuat pohon ini menjadi memudar. Nah, jadi ketika kalian sudah mengeklik tombol memudar tadi, ketika kita akan play videonya, maka pohon tadi akan berubah menjadi seperti ini. Nah, animasi masuk sebuah pohon ini menjadi memudar, kemudian semakin jelas dan semakin jelas. Kemudian kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu animasi keseluruhan. Animasi keseluruhan adalah kita akan membuat gambar ini beranimasi mulai dari awal gambar sampai akhir gambar. Kita coba animasikan menjadi berkedip lambat. Kita centang pada gambar centang berikut ini. Apabila kita play, maka gambar pohon tadi menjadi seperti ini. Dia akan berkedip lambat sesuai animasi yang kita buat. Kita contohkan ke animasi keluar. Nah, animasi keluar ini dapat ada banyak sekali. Bahkan pohon yang kita buat tadi bisa bergeser ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah. Kita coba klik seperti ini. Nah, kita klik tanda centang. Kita coba play gambar yang sudah kita buat pada video ini. Nah, itu adalah berbagai macam fungsi dari animasi masuk, animasi keseluruhan, dan animasi keluar. Untuk menghapus animasi yang sudah kita miliki tadi, kita klik animasinya, kemudian kita naikkan, kita pilih tidak ada, kemudian kita centang. Kita lakukan pada animasi yang lainnya untuk kita menghilangkan animasi pada gambar pohon ini, sehingga apabila kita play, maka pohon itu tidak akan mempunyai animasi apa-apa. Nah, kalian dapat menggunakan animasi-animasi tadi untuk menambahkan efek pada gambar yang kalian miliki.
Nah, kemudian fitur yang selanjutnya adalah kunci kroma. Kunci kroma ini dapat kita gunakan untuk mengaplikasikan pada sebuah video atau sebuah gambar yang memiliki background berwarna hijau. Kita coba nanti ya. Sekarang kita mencoba memangkas dari foto berikut ini. Kita klik pangkas, kemudian kita aktifkan topeng. Nah, topeng di sini itu bentuknya ada berbagai macam. Ada lingkaran, ada segitiga, ada bintang, gambar hati, segi 5, dan berbagai macam. Aku akan memilih persegi 4. Kemudian kita klik tanda centang. Pemangkasan ini kalian bisa pangkas sesuka hati kalian. Kita bisa memangkasnya lebih kecil atau kita juga bisa memangkasnya supaya lebih rapi. Kemudian apabila kita sudah selesai memangkasnya, kita klik tanda centang. Di sini ada pilihan selanjutnya, yaitu pilihan alfa. Pilihan alfa digunakan untuk apa? Kita coba saja. Pilihan alfa ini digunakan untuk mengatur tebal dan tipisnya gambar yang kita miliki atau tebal dan transparan yang gambar yang kita miliki. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Kita dapat membuat gambar kita menjadi menghilang atau kita juga dapat membuat gambar kita menjadi transparan. Coba kalian bandingkan dengan alfa 100% dan alfa 0% atau alfa 50%, maka gambar akan menjadi sedikit lebih transparan. Nah, kalian dapat menggunakan fungsi ini digunakan untuk membuat gambar atau kaca supaya kalian bisa membuat video kalian seolah-olah kalian menembus sebuah kaca. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Aku akan menambahkan gambar kaca pada video ini. Nah, ini adalah gambar kaca mobil. Aku akan membuat kaca ini terlihat transparan dengan cara tombol alfa tadi kita gunakan. Kaca yang tadinya berwarna biru dan kita tidak dapat melihat apa yang ada di baliknya, kita dapat membuatnya sedikit lebih transparan dengan cara menurunkan angkanya seperti ini. Nah, kalian dapat melihat bukan? Kacanya tadi seolah-olah kita dapat melihat apa yang ada di belakang kaca tersebut karena kaca ini terlihat seperti transparan. Coba kita geser-geser. Nah, kalian tetap dapat melihat daun dan dapat melihat pohon yang ada di balik kaca tersebut. Mudah bukan teman-teman? Kemudian fitur yang selanjutnya adalah filter warna. Nah, filter warna ini jangan kalian gunakan pada gambar layer atau lapisan karena nanti dapat membuat aplikasi KineMaster kalian tidak dapat bekerja dengan baik. Kemudian fitur selanjutnya ada penyesuaian. Ini sama dengan pada background tadi. Kemudian di sini ada fitur menyampur. Nah, fitur menyampur ini juga hampir sama dengan fitur alfa. Kita coba. Fitur penyampur ini dapat kita gunakan untuk membuat pohon yang kita pilih tadi dapat menjadi sedikit lebih transparan. Nah, itu adalah berbagai macam fitur pada lapisan yang kita masukkan. Tadi aku sudah menjelaskan bahwa ada satu fitur yang kita lewati, yaitu fitur kunci kroma.
kunci chroma ini gunanya adalah untuk menghilangkan warna hijau atau biasanya kita sering menyebutnya dengan green screen. Apa itu green screen? Aku akan menunjukkan sebuah contoh lapisan dengan green screen di belakangnya. Contohnya adalah green screen seorang anak sedang meloncat seperti ini. Kita klik tanda centang untuk menambahkan lapisan kedua. Video ini apabila aku putar maka akan menjadi seperti ini. Nah, terlihat seorang anak yang sedang melakukan loncatan. Warna hijau pada video anak ini adalah yang disebut green screen. Green screen ini dapat kita hilangkan dengan cara menggunakan kunci chroma. Tetapi aku menyarankan kepada teman-teman semua, warna yang dapat kita hilangkan sempurna adalah warna hijau. Bisa hijau tua dan bisa hijau muda. Maka dari itu disebut green screen. Caranya, kita klik video yang kita miliki dengan green screen ini, kemudian kita pilih pada fitur-fitur ini kunci chroma. Kita klik kunci chroma. Kemudian kunci chromanya kita aktifkan dengan cara mengeklik tombol ini. Nah, apabila sudah aktif, kalian bisa melihat bahwa green screen atau warna hijau yang ada pada video ini tadi sudah menghilang. Kita dapat mengatur tingkat hilangnya green screen tadi dengan cara merubah pilihan ini, pilihan yang atas, cukup yang atas saja. Yang bawah tidak usah kita rubah karena itu untuk menjadi acuan agar warna yang lain tidak menghilang. Nah, warna green screen ini dapat kita pilih warna lainnya, tetapi biasanya yang dapat bekerja dengan baik atau gambar backgroundnya bisa hilang dengan baik itu adalah warna hijau. Jadi usahakan apabila kalian ingin membuat video green screen, maka pilihlah background yang berwarna hijau, hijau muda, agar gambar yang dapat kalian hilangkan backgroundnya itu menjadi sempurna. Kemudian kita klik tanda centang apabila background green screen-nya atau background hijaunya sudah hilang dengan sempurna. Kita klik tanda centang. Nah, sehingga background yang tadinya hijau seperti ini hilang menjadi seperti ini. Sangat menarik bukan teman-teman? Kemudian kita juga dapat menyesuaikan tempat dari anak-anak yang sedang meloncat ini, ya, karena kalau kita tempatkan di air, wah, nanti dia akan meloncat dan kecemplung di air. Nah, maka dari itu kita sesuaikan tempatnya. Kita geser seperti ini, sehingga dia seakan-akan sedang meloncat di atas tanah, tidak di atas air. Kita coba play video yang sudah kita buat. Nah, sangat menarik bukan teman-teman? Dengan aplikasi KineMaster ini kalian dapat membuat sebuah animasi sederhana dengan cara-cara yang sudah aku sebutkan. Nah teman-teman, aku akan memberikan contoh lainnya dalam penggunaan video green screen berikut ini. Penggunaan lainnya adalah kita tambahkan lapisan yang kedua atau lapisan yang selanjutnya. Lapisannya kita cari sesuai dengan aset yang kita miliki pada HP kalian. Aku sarankan sebelum kalian membuat video dalam aplikasi KineMaster, kalian harus sudah mempunyai aset-aset yang kalian kumpulkan untuk membuat sebuah video.
Nah, kali ini aset yang aku miliki adalah aset sebuah ikan. Belum terlihat ya teman-teman ikannya. Nah, sama seperti video yang pertama tadi, kita memerlukan green screen dan sebuah animasi. Animasi yang aku punya ini adalah animasi ikan yang sedang meloncat dari air seperti ini. Nah, apabila kita play, maka videonya akan seperti ini. Sangat tidak menarik, bukan teman-teman? Karena di situ ada background yang berwarna hijau. Untuk menghilangkan backgroundnya, seperti langkah yang tadi, kita buka kunci chroma, kita klik videonya, kemudian kita klik kunci chroma, kemudian kita aktifkan. Nah, sehingga background yang berwarna hijau tadi sudah menghilang dan tidak terlihat lagi. Apabila sudah sempurna seperti ini, kita klik tanda centang. Kita coba play video yang sudah kita buat. Nah, ikannya terlihat seperti sedang meloncat keluar dari air. Kita ulangi lagi. Nah, sangat menarik bukan teman-teman? Kita sesuaikan bentuknya agar terlihat lebih bagus. Kita coba play lagi. Sangat menarik bukan teman-teman? Kalian dapat membuat animasi sederhana seperti ini dengan cara kalian harus mengumpulkan aset-asetnya terlebih dahulu. Mulai dari yang pertama, aset gambar, kemudian yang kedua, aset video. Video green screen kalian juga dapat menemukannya di berbagai macam situs. Bisa kalian menemukan di Google atau di YouTube. Kalian dapat mengunduhnya, kemudian kalian dapat membuat video animasi seperti ini dengan sangat menarik dan mudah. Kebetulan aku membuat animasi-animasi tadi dengan gambarku sendiri dan animasi sendiri. Aku membuat animasi ini menggunakan aplikasi yang ada di HP-ku yang bernama aplikasi Viplaclip. Kalian juga dapat mengunduh aplikasi Viplaclip di Play Store. Aku akan membuat tutorial Viplaclip pada video selanjutnya. Nah, teman-teman, aku akan menambahkan satu fitur lagi yang ada pada KineMaster. Fitur selanjutnya, kita dapat membuat sebuah gambar menjadi bergerak tanpa kita membuat animasi terlebih dahulu. Caranya adalah kita tambahkan lapisan, kemudian kita cari gambar di hamparan. Nah, aku mencari sebuah gambar daun contohnya. Sebelumnya aku sudah mendownload hamparan terlebih dahulu. Kita cari gambar daun pada hamparan berikut ini. Nah, ini dia gambar daun. Di sini terdapat berbagai macam gambar daun. Aku memilih daun yang berbentuk seperti ini. Kemudian aku klik tanda centang. Daun ini dapat kita rubah-rubah bentuknya sesuka hati kita. Kita dapat membuat animasi daun ini kita dapat membuat gambar daun ini menjadi beranimasi atau bergerak dengan cara seperti ini. Daun ada di pohon. Kemudian kita buat
seolah-olah daun itu jatuh ke bawah dengan cara kalian silahkan klik gambar kunci yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian kalian geser playhead atau garis merah ini sehingga berada di bagian ujung paper grafik atau gambar daun yang sudah kita pilih tadi. Kemudian kalian klik tanda tambah berikut ini dan kalian pindahkan daun yang ada di atas pohon tadi menjadi di bawah. Kemudian kalian klik tanda centang. Yang tadi daunnya ada di atas menjadi di bawah. Nah, seperti ini. Coba kita klik pada video ini. Daunnya seolah-olah jatuh ke bawah. Nah, supaya daun yang jatuh ke bawah tadi terlihat lebih bagus, maka kita berikan animasi tambahan pada aset atau aplikasi KineMaster yang kita miliki dengan cara klik tombol ini atau animasi keseluruhan. Kita pilihkan animasi yang baik untuk kita pilih. Kita coba satu persatu. Nah, sepertinya yang tepat adalah berdenyut. Kita coba lihat apakah animasi yang kita buat menjadi lebih menarik. Daun yang tadinya ada di atas, kemudian apabila kita play, maka dia akan jatuh ke bawah. Nah, terlihat bukan teman-teman semua? Kita dapat membuat sebuah gambar dapat menjadi berpindah tempat dengan cara kita klik tanda kunci, kemudian kita pindahkan mulai dari tempat awal ke tempat akhir sesuka hati kita. Gampang kan teman-teman? Nah, fungsi kunci tadi itu juga dapat kita aplikasikan tidak hanya pada gambar, tetapi dapat kita aplikasikan pada sebuah video. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Aku menambahkan lapisan, kemudian media. Video yang akan aku tambahkan adalah video sebuah matahari. Video matahari ini adalah video green screen yang aku buat. Kemudian coba kita play terlebih dahulu. Nah, mataharinya seperti menyala-nyala. Kita akan menghilangkan kunci kromanya terlebih dahulu. Nah, sehingga mataharinya terlihat lebih bagus dengan matahari yang bentuknya bulat sempurna. Kemudian kita potong pinggir-pinggirnya supaya lebih rapi dan lebih mudah dalam kita nanti memindahkannya. Kita tekan tombol kunci. Kemudian kita buat tanda tambah pada animasi. Kita pindahkan mataharinya. Kita tambahkan mataharinya ke samping kanan sampai tidak terlihat. Kemudian kita centang. Kita buka tanda kunci lagi. Di bagian awal kita juga sembunyikan mataharinya supaya tidak terlihat. Nah, apabila kita memutar video yang sudah kita buat, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Mataharinya bergerak seolah-olah dari sebelah kiri berjalan ke sebelah kanan. Supaya terlihat lebih menarik, matahari yang bagian tengah kita pindahkan ke atas. Nah, sehingga akan berubah menjadi seperti ini. Mataharinya terlihat seolah-olah naik, kemudian
turun lagi, tenggelam ke sebelah kanan. Kalian tentu saja dapat menyempurnakan sebuah video ini sesuka hati kalian. Aku di sini tidak akan menyempurnakan video yang aku buat karena ini hanya sebagai contoh agar kalian dapat memahami berbagai macam fitur yang ada pada aplikasi KineMaster yang sudah aku tayangkan berikut ini. Nah, masih ada satu lagi tombol yang dapat kita gunakan pada aplikasi KineMaster ini, yaitu tombol berikut ini. Tombol ini digunakan untuk apa? Tombol ini digunakan untuk menangkap layar yang ada pada KineMaster, atau bisa kita simpulkan bahwa itu mirip seperti screenshot, tapi screenshot atau capture yang ada pada layar penampil video ini saja. Kita coba tangkap dan simpan. Nah, kita sudah memotretnya. Kemudian apa yang sudah kita simpan tadi dapat kita jadikan background ataupun lapisan. Coba kita contohkan menjadi sebuah background video ini. Kita tambahkan media, kemudian kita cari capture, kemudian kita pilih capture yang tadi sudah kita ambil. Kemudian kita klik tanda centang. Coba kalian lihat, capture yang kita ambil tadi sudah terpasang menjadi sebuah background, yaitu ini. Apabila kalian tidak ingin memakainya, kalian bisa menghapusnya. Nah, itulah fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi KineMaster. Sangat mudah bukan teman-teman? Nah teman-teman, aku akan memberikan contoh lainnya dalam penggunaan video green screen berikut ini. Penggunaan lainnya adalah kita tambahkan lapisan yang kedua atau lapisan yang selanjutnya. Lapisannya kita cari sesuai dengan aset yang kita miliki pada HP kalian. Aku sarankan sebelum kalian membuat video dalam aplikasi KineMaster, kalian harus sudah mempunyai aset-aset yang kalian kumpulkan untuk membuat sebuah video. Nah, kali ini aset yang aku miliki adalah aset sebuah ikan. Belum terlihat ya teman-teman ikannya. Nah, sama seperti video yang pertama tadi, kita memerlukan green screen dan sebuah animasi. Animasi yang aku punya ini adalah animasi ikan yang sedang meloncat dari air seperti ini. Nah, apabila kita play, maka videonya akan seperti ini. Sangat tidak menarik bukan teman-teman, karena di situ ada background yang berwarna hijau. Untuk menghilangkan backgroundnya seperti langkah yang tadi, kita buka kunci chroma, kita klik videonya, kemudian kita klik kunci chroma, kemudian kita aktifkan. Nah, sehingga background yang berwarna hijau tadi sudah menghilang dan tidak terlihat lagi. Apabila sudah sempurna seperti ini, kita klik tanda centang. Kita coba play video yang sudah kita buat. Nah, ikannya terlihat seperti sedang meloncat keluar dari air. Kita ulangi lagi. Nah, sangat menarik bukan teman-teman? Kita sesuaikan bentuknya agar terlihat lebih bagus. Kita coba play lagi. Sangat menarik bukan teman-teman? Kalian dapat membuat animasi sederhana seperti ini dengan cara kalian harus mengumpulkan aset-asetnya terlebih dahulu. Mulai dari yang pertama, aset gambar,
Kemudian yang kedua, aset video. Video green screen kalian juga dapat menemukannya di berbagai macam situs. Bisa kalian menemukan di Google atau di YouTube. Kalian dapat mengunduhnya, kemudian kalian dapat membuat video animasi seperti ini dengan sangat menarik dan mudah. Kebetulan aku membuat animasi-animasi tadi dengan gambarku sendiri dan animasi sendiri. Aku membuat animasi ini menggunakan aplikasi yang ada di HP-ku yang bernama aplikasi Flippa Clip. Kalian juga dapat mengunduh aplikasi Flippa Clip di Play Store. Aku akan membuat tutorial Flippa Clip pada video selanjutnya. Nah, teman-teman, aku akan menambahkan satu fitur lagi yang ada pada KineMaster. Fitur selanjutnya, kita dapat membuat sebuah gambar menjadi bergerak tanpa kita membuat animasi terlebih dahulu. Caranya adalah kita tambahkan lapisan. Kemudian kita cari gambar di hamparan. Nah, aku mencari sebuah gambar daun contohnya. Sebelumnya aku sudah mendownload hamparan terlebih dahulu. Kita cari gambar daun pada hamparan berikut ini. Nah, ini dia gambar daun. Di sini terdapat berbagai macam gambar daun. Aku memilih daun yang berbentuk seperti ini. Kemudian aku klik tanda centang. Daun ini dapat kita rubah-rubah bentuknya sesuka hati kita. Kita dapat membuat animasi daun ini kita dapat membuat gambar daun ini menjadi beranimasi atau bergerak dengan cara seperti ini. Daun ada di pohon. Kemudian kita buat seolah-olah daun itu jatuh ke bawah dengan cara kalian silahkan klik gambar kunci yang ada di sebelah kiri ini. Kemudian kalian geser playhead atau garis merah ini sehingga berada di bagian ujung paper grafik atau gambar daun yang sudah kita pilih tadi. Kemudian kalian klik tanda tambah berikut ini dan kalian pindahkan daun yang ada di atas pohon tadi menjadi di bawah. Kemudian kalian klik tanda centang. Yang tadi daunnya ada di atas menjadi di bawah. Nah, seperti ini. Coba kita klik pada video ini. Daunnya seolah-olah jatuh ke bawah. Nah, supaya daun yang jatuh ke bawah tadi terlihat lebih bagus, maka kita berikan animasi tambahan pada aset atau aplikasi KineMaster yang kita miliki dengan cara klik tombol ini atau animasi keseluruhan. Kita pilihkan animasi yang baik untuk kita pilih. Kita coba satu persatu. Nah, sepertinya yang tepat adalah berdenyut. Kita coba lihat apakah animasi yang kita buat menjadi lebih menarik. Daun yang tadinya ada di atas, kemudian apabila kita play, maka dia akan jatuh ke bawah.
Nah, terlihat bukan teman-teman semua? Kita dapat membuat sebuah gambar dapat menjadi berpindah tempat dengan cara kita klik tanda kunci, kemudian kita pindahkan mulai dari tempat awal ke tempat akhir sesuka hati kita. Gampang kan teman-teman? Nah, fungsi kunci tadi itu juga dapat kita aplikasikan tidak hanya pada gambar, tetapi dapat kita aplikasikan pada sebuah video. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Aku menambahkan lapisan, kemudian media. Video yang akan aku tambahkan adalah video sebuah matahari. Video matahari ini adalah video green screen yang aku buat. Kemudian coba kita play terlebih dahulu. Nah, mataharinya seperti menyala-nyala. Kita akan menghilangkan kunci chroma-nya terlebih dahulu. Nah, sehingga mataharinya terlihat lebih bagus dengan matahari yang bentuknya bulat sempurna. Kemudian kita potong pinggir-pinggirnya supaya lebih rapi dan lebih mudah dalam kita nanti memindahkannya. Kita tekan tombol kunci, kemudian kita buat tanda tambah pada animasi. Kita pindahkan mataharinya, kita tambahkan mataharinya ke samping kanan sampai tidak terlihat. Kemudian kita centang. Kita buka tanda kunci lagi. Di bagian awal kita juga sembunyikan mataharinya supaya tidak terlihat. Nah, apabila kita memutar video yang sudah kita buat, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Mataharinya bergerak seolah-olah dari sebelah kiri berjalan ke sebelah kanan. Supaya terlihat lebih menarik, matahari yang bagian tengah kita pindahkan ke atas. Nah, sehingga akan berubah menjadi seperti ini. Mataharinya terlihat seolah-olah naik, kemudian turun lagi tenggelam ke sebelah kanan. Kalian tentu saja dapat menyempurnakan sebuah video ini sesuka hati kalian. Aku di sini tidak akan menyempurnakan video yang aku buat karena ini hanya sebagai contoh agar kalian dapat memahami berbagai macam fitur yang ada pada aplikasi KineMaster yang sudah aku tayangkan berikut ini. Nah, masih ada satu lagi tombol yang dapat kita gunakan pada aplikasi KineMaster ini, yaitu tombol berikut ini. Tombol ini digunakan untuk apa? Tombol ini digunakan untuk menangkap layar yang ada pada KineMaster. Atau bisa kita simpulkan bahwa itu mirip seperti screenshot, tapi screenshot atau capture yang ada pada layar penampil video ini saja. Kita coba tangkap dan simpan. Nah, kita sudah memotretnya. Kemudian apa yang sudah kita simpan tadi dapat kita jadikan background ataupun lapisan. Coba kita contohkan menjadi sebuah background video ini. Kita tambahkan media, kemudian kita cari capture, kemudian kita pilih capture yang tadi sudah kita ambil. Kemudian kita klik tanda centang. Coba kalian lihat, capture yang kita ambil tadi sudah terpasang menjadi sebuah background, yaitu ini. Apabila kalian tidak ingin memakainya, kalian bisa menghapusnya. Nah, itulah fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi KineMaster. Sangat mudah bukan teman-teman?
Nah, teman-teman semua, pada lapisan kita juga dapat menambahkan efek pada sebuah video atau foto yang kita miliki. Contohnya adalah dengan cara kita klik lapisan, kemudian kita pilih efek atau FX. Nah, dari efek ini banyak sekali pilihannya. Ada pilihan-pilihan yang dapat kalian download di market KineMaster. Contoh efek yang aku punya adalah seperti ini. Kita coba efek split spectrum. Nah, apabila kita sudah mempunyai efek ini, kemudian sudah kita pilih, kita klik centang. Kita coba efeknya. Cara mencobanya adalah kita play video yang sudah kita buat ini. Nah, gambarnya menjadi seperti itu teman-teman ketika kita sudah memasukkan efek. Teman-teman dapat memilih efek lainnya, tidak hanya efek yang ada di KineMaster ini saja. Teman-teman juga dapat memilih efek lainnya di gambar market paling bawah ini, dapatkan lainnya. Teman-teman juga dapat memilih efek lainnya sesuka hati teman-teman. Kemudian pada lapisan kita juga dapat menambahkan hamparan. Apa itu hamparan? Nah, kita coba, kita coba hamparan. Hamparan ini adalah sebuah gambar atau gerakan animasi juga bisa kita tambahkan. Kita juga dapat mendapatkan hamparan ini di market KineMaster. Contoh hamparan yang sudah kita download tadi adalah berikut ini. Nah, kita pilih hamparannya, kemudian kita klik centang. Bagaimana keadaan hamparan ini setelah kita klik centang? Mari kita coba menggunakan, kita play menggunakan video ini. Nah, maka akan muncul hamparan sebagai berikut ini. Kita dapat memperbesar serta memperkecil dari hamparan ini sesuka hati kalian. Kalian juga dapat memindahkannya, boleh di depan, boleh di belakang, boleh di samping, dan kalian juga dapat memindahkan ini di belakang sendiri pun juga bisa. Contohnya bagaimana cara memindahkannya? Klik 3 titik yang ada di pojok kiri atas, kemudian kalian pindahkan ke belakang. Nah, maka hamparan ini akan berada di layar paling belakang, berada di layar belakang layar pohon dan belakang layar video anak sedang loncat. Apabila kita majukan, maka akan berada di depan dari layar pohon. Nah, apabila kita majukan lagi, akan berada di depan layar dari ikan. Mohon maaf, berada di depan layar dari anak yang sedang loncat. Apabila kita majukan lagi, berada di layar paling depan. Bisa juga kalian mundurkan supaya berada di layar yang kalian inginkan. Nah, seperti itu. Mudah sekali bukan teman-teman? Kemudian pada lapisan kita juga dapat menambahkan teks. Teks berupa tulisan yang kalian butuhkan. Contohnya dalam video itu aku membuat teks yaitu anak melompat. Nah, di sini sudah ada tulisan anak melompat. Teks ini bisa kita rubah hurufnya seperti pada video di awal tadi. Nah, dalam teks ini kita dapat memberi animasi masuk, animasi keseluruhan, dan animasi keluar.
Kita juga dapat mengatur alfanya, bagaimana tingkat transparannya. Kemudian kita juga dapat memutar-mutar teks tersebut. Kita dapat memutarnya seperti ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita juga dapat mengatur bagaimana renggang dan longgarnya teks yang kita miliki. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Dengan cara mengeklik pilihan teks. Pertama-tama kalian klik warna kuning berikut ini, ya, tulisan anak melompat. Kemudian kalian turunkan, ada pilihan di situ, klik tombol pilihan teks. Nah, di situ kalian bisa membuat teksnya rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Serta kalian juga dapat membuat teks tersebut mempunyai garis bawah dengan cara menekan gambar U yang ada garis bawahnya. Nah, teman-teman semua juga dapat membuat karakter pada teks tersebut sebagai berikut ini. Teksnya menjadi lebih longgar antara huruf per huruf, dan barisnya bisa lebih dekat ataupun lebih jauh. Nah, sesuka hati kalian. Mudah bukan? Sangat mudah sekali menggunakan aplikasi KineMaster ini karena semua komponen dan semua bagiannya itu ada, serta menurut saya aplikasi KineMaster ini sangat lengkap. Kita juga dapat membuat tulisan ini mempunyai tepi warna hitam, contohnya dengan cara mengeklik komponen ikhtisar berikut ini. Kita aktifkan, ya, maka teks tersebut akan berubah menjadi teks berwarna hitam pada tepiannya, kemudian putih pada tengahnya. Kita dapat mengganti warna hitam tersebut dengan warna merah ataupun warna-warna lainnya. Nah, sangat mudah bukan teman-teman? Ya, kalau sudah selesai kita rubah-rubah, maka kita beri tanda, kita centang pada bagian berikut ini. Teks tersebut juga dapat kita beri bayangan dan kita buat bersinar. Kita juga dapat membuat latar belakang teks tersebut menjadi warna lain. Caranya sangat mudah, teman-teman pasti sangat bisa mempelajarinya sendiri. Tapi kali ini kita juga akan mempraktekkannya supaya teman-teman semua mudah dalam memahaminya. Coba teks tersebut kita beri bayangan. Kita cukup mengaktifkan. Nah, setelah aktif, coba kalian sudah melihat bahwa di belakang itu ada bayangannya. Nah, bayangannya bergerak. Jarak ini kita gunakan untuk mengatur seberapa lebar atau seberapa besar bayangan yang kita inginkan. Kemudian kita beri tanda centang. Kemudian kita dapat membuat teks tersebut bersinar dengan cara klik tombol bersinar. Kita aktifkan. Kemudian kita bisa memilih warnanya. Warna merah boleh, warna putih boleh, dan sebagainya. Kali ini saya memilih warna merah. Kemudian saya memperbesarnya dengan cara menyebarkan, dan ukurannya pun kita perbesar juga bisa. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah selesai, klik centang. Teks ini juga dapat dirubah lagi. Kita beri warna dasar di belakangnya. Caranya adalah dengan klik enable. Nah, apabila kalian mau memilih warna dasar yang lain dari gambar yang ada, kalian bisa memilih warna tersebut di sini, kemudian kalian centang.
Nah, apabila kalian tidak ingin memakai latar belakang, kalian tinggal klik enable lagi. Nah, silahkan kalian beri tanda centang. Mudah bukan teman-teman semua? Yang terakhir adalah kita dapat menambahkan tulisan tangan. Nah, tulisan tangan ini kita disediakan beberapa fitur. Contohnya adalah sebagai berikut ini. Nah, di dalam tulisan tangan ini kita dapat membuat sebuah kotak. Nah, seperti ini. Kita bisa mengatur warnanya, mengatur warna merah. Sangat mudah bukan? Kita juga dapat merubahnya menjadi garis lurus. Kita dapat merubahnya menjadi tanda panah. Kita dapat merubahnya menjadi panah ke kanan dan panah ke kiri atau ke atas dan ke bawah. Sesuka hati kalian. Kalian juga dapat menuliskan secara bebas menggunakan tangan kalian. Mau membentuk huruf S boleh, membentuk lingkaran boleh. Kalian juga dapat membuat lingkaran penuh menggunakan tanda tulis tangan ini. Sangat mudah bukan? Nah, kalian dapat mengatur tebal dan tipisnya dengan cara mengklik tombol berikut ini. Kalian pilih untuk ini yang tebal dan ini yang kecil. Ya, sangat mudah bukan teman-teman? Kalau sudah selesai kalian dalam membuat tulisan tangan ini, silahkan kalian klik tanda centang. Nah, apabila kalian tidak ingin menggunakan tulisan tangan ini, kalian bisa menghapusnya dengan cara mengklik tombol tempat sampah. Nah, maka akan hilang. Sangat mudah bukan teman-teman semua? Nah, pada aplikasi KineMaster ini, apabila kalian melakukan kesalahan atau tidak sengaja menghapus, kalian bisa mengunduhnya atau mengembalikannya kembali pekerjaan kalian yang sudah terhapus selama kalian belum keluar daripada aplikasi KineMaster ini. Contohnya dengan cara mengklik gambar panah ke kiri di sebelah kiri berikut ini. Nah, maka tulisan tangan yang tadi kita buat kembali lagi. Tapi apabila kita ingin menghapusnya lagi, tinggal klik saja tombol ke kanan berikut ini. Nah, fungsi lainnya adalah gambar panah ke atas dan ke bawah yang berada di kiri ini gunanya untuk melihat layer yang sudah kita buat. Seberapa banyak layer dan seberapa banyak lapisan kita dapat melihatnya di sini. Untuk mengembalikan ketampilan awal, kita klik lagi. Nah, sangat mudah bukan teman-teman? Nah, yang terakhir, untuk kita mengekspor video KineMaster ini menjadi sebuah video, kita klik tombol yang paling pojok kanan atas. Kemudian kita dapat mengatur seberapa besar resolusinya, kemudian seberapa cepat laju bingkainya. Apabila kalian mengatur misalkan HD 720p, kalian juga masih dapat melihat seberapa besar file video ini akan jadi nanti. Nah, kalian dapat melihatnya di sini sekitar 11 MB. Kalian dapat menurunkan dan dapat menaikkannya lagi. Kemudian klik tombol ekspor. Tunggu sampai proses ekspor selesai. Ya, apabila sudah selesai, maka file video tersebut dapat kalian temukan di file manager kalian di bagian internal, kemudian KineMaster dan cari project ekspor kalian. Nah, teman-teman semua, aku akan menunjukkan sebuah video animasi sederhana yang aku buat dan aku gabung-gabungkan menggunakan aplikasi KineMaster. Silahkan kalian juga mencobanya di rumah
dengan cara membuat video animasi terlebih dahulu dan kalian dapat menggabungkannya di aplikasi KineMaster. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga kalian dapat belajar dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi teman-teman. Suatu hari, Rachel pergi berjalan-jalan mengelilingi desanya. Di saat dalam perjalanan, Rachel melihat ada seorang pemulung yang sudah tua renta. Pemulung itu membawa bagor dan alat untuk mengambil benda-benda yang akan dia kumpulkan. Dengan badannya yang lemah, dia mengambil botol serta plastik yang ada di hadapannya. Rachel pun penasaran dan terus mengikuti pemulung itu. Dalam perjalanan, si kakek pemulung menemukan sebuah dompet yang ada di pinggir jalan. Kakek tersebut membuka dompet yang ia temukan. Ternyata, di dalamnya ada uang dan juga ada kartu tanda pengenal milik orang yang kehilangan dompet tersebut. Si kakek pun terlihat tergesa-gesa berjalan lebih cepat dan dia tidak memunguti sampah lagi. Sampai tibalah si kakek di sebuah rumah yang sangat besar dan dikelilingi oleh pagar yang tinggi. Si kakek pun masuk ke dalam pagar rumah tersebut kemudian mengetuk pintu rumah itu.